إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد معاشر المسلمين رحمني ورحمكم الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. Jemaah sekalian, hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dirahmati dan diberkati oleh Allah Azza wa Jalla. Rabb kita Azza wa Jalla telah memberikan pesan yang tersirat dalam suatu surat, di surat Al-Fajr. Di beberapa ayat di tengahnya Rabb kita Azza wa Jalla berfirman, "Fa'ammal insan idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara 'alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan." Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dua ayat ini sangat penting untuk menumbuhkan mindset yang benar berkaitan dengan kehidupan dunia, perhiasannya, pernak-perniknya, rezeki yang ada padanya, musibah dan kesulitan yang tertera di suratan takdir duniawi ini. Jemaah sekalian dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Ta'ala nyatakan bagaimana umumnya sikap manusia menghadapi takdir, yaitu berupa rezeki dari Allah, dan menghadapi takdir, yaitu berupa musibah atau kesulitan dari Allah Azza wa Jalla. Fa'ammal insan, adapun manusia, dan lafal al-insan di sini menunjukkan keumuman dari manusia, dikecualikan darinya orang-orang yang memiliki ilmu yang bermanfaat dan amal yang saleh. Maka insyaallah mereka diberikan hidayah dan taufik dari Allah Ta'ala serta bimbingan dalam membenahi mindset tentang kehidupan. Adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amah. Jika manusia itu idza mabtalahu rabbuhu, jika Allah Ta'ala, yaitu Rabbnya manusia, ibtalah, mengujinya. Dan di ayat berikutnya juga ibtalah, mengujinya juga. Jadi ayat yang pertama menguji, ayat yang kedua juga menguji. Namun perbedaan di sini, yang pertama idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu. Kemudian Allah Ta'ala Rabbnya manusia, akramahu di sini yaitu a'taan katsira, yaitu memberikan dengan pemberian banyak. Ini maknanya. Fa'akramahu wa na'amahu, dan Rabbnya yaitu Allah Azza wa Jalla memberikan nikmat pada manusia. Dua hal, al-ikram dan tan'im. Al-ikram yaitu memberikan yang banyak, tan'im yaitu memberi nikmat pada manusia. Maka manusia kerap kali terpedaya dengan mengatakan fayaqulu rabbi akraman, yaitu akramani. Maka manusia ini akan mengatakan, oh Tuhanku, dia telah memberiku, atau akraman, dia telah memuliakanku. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, di terjemahan di Al-Quran, biasanya di terjemahan di mushaf dengan terjemahan bahasa Indonesia, dimaknai adapun manusia, jika Allah Ta'ala mengujinya, kemudian Allah Ta'ala memuliakannya dan memberinya nikmat, maka manusia akan mengatakan Allah Ta'ala telah memuliakanku. Maka di sini ada kesalahan penerjemahan, karena dalam ayat ini ada dua lafal, akramahu dan juga akraman. Lafal dari fi'il madhi akrama dan akrama.
Dan dua makna, dan makna dari dua lafal ini walaupun sama secara lafal namun berbeda maknanya. Allah Subhanahu wa taala menguji manusia, kemudian memberi banyak kenikmatan. Terus manusia merasa bahwa kenikmatan ini menunjukkan Allah Ta'ala telah memuliakan. Karena akrama yukrimu ikraman memiliki dua maksud atau dua makna, kemungkinan dua makna. Yang pertama yaitu a'ta'an katsira, yaitu memberi pemberian yang banyak, sebagaimana lafal karam yang artinya kedermawanan. Begitu juga dengan buah yang dikenal di Indonesia atau di tanah Arab, buah kita sebut buah kurma. Dan kurma dari bahasa Arab dengan wazan fu'la yang artinya yang sangat banyak memberi kebaikan. Itu asli dari nama kurma. Maka ini makna pertama dari akram. Kemudian makna kedua dari makna akram yaitu memuliakan, yaitu menjadikan rif'ah, ketinggian dari segi posisi dan derajat. Manusia banyak dari mereka ketika diberikan rizki yang banyak, lalu mereka merasa bahwasanya mereka telah dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan yang kedua, ayat berikutnya, wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Kemudian manusia ketika diuji, faqadara alaihi rizqah. Qadara di sini maknanya dayyaqa, yaitu Allah Ta'ala kemudian menyempitkan rizkinya, maka manusia ini akan berkata, ahanan, Rabbku telah menghinakanku, Rabbku telah mencampakkan dan menelantarkanku. Maka apa kata Allah kemudian? Kalla. Kalla di terjemahan di Al-Quran seringkali dimaknai sekali-kali tidak, dan itu kebanyakan dari kita tidak paham dengan arti dari sekali-kali tidak. Apa arti sekali-kali tidak? Yang sahih dari pemaknaan yang bisa dipahami adalah kalla maknanya itu tidak seperti yang dipikirkan. Atau mungkin bahasa di Inggrisnya it's not what you think. Itu tidak seperti yang engkau fikirkan. Itu tidak seperti yang mereka sangkakan. Itu makna kalla. Yang manusia banyak sangka bahwasanya ketika diberi banyak harta, diberi banyak kemudahan dunia, Allah telah memuliakan saya. Kemudian orang yang diberi kesempitan rezeki, Allah Ta'ala menelankan saya. Kalla, kata Allah Azza wa Jalla, it's not what you think. Itu tidak seperti apa yang kamu pikirkan. Maka kata para ulama rahimahumullah berkaitan dengan dua ayat yang mulia ini, bahwasanya Allah Ta'ala memberi dunia pada yang pantas dan yang tidak pantas. Allah Ta'ala memberi rizki pada yang pantas dan yang tidak pantas, terserah Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah Ta'ala hanya memberi hidayah berupa iman dan amal pada yang pantas mendapatkannya. Bukankah binatang-binatang ternak mereka pun makan minum semau mereka? Allah Ta'ala berikan semuanya rizki. Namun apakah itu berarti binatang-binatang ini dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla seperti manusia dimuliakan? Tidak. Maka jangan pernah terpedaya dengan kemudahan-kemudahan terutama di zaman ini. Bahkan kata Allah kemudian, kalla bal la tukrimunal yatim. Tidak seperti yang kalian pikirkan, melainkan kalian tidak memuliakan atau tidak memberi yang banyak kepada orang yatim, anak yatim. Wala tahadduna ala ta'amil miskin. Dan kalian tidak saling memberikan anjuran dan wasiat kepada sesama untuk memberi kebaikan atau memberi makanan pada orang-orang miskin. Bal ta'kuluna at-turatha aklan lamma. Melainkan kalian itu memakan warisan, dan mirath atau warisan di sini maksudnya harta. Aklan lamma yaitu makan dengan rakus. Untuk harta sangat rakus. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang sangat. Lihat di sini jemaah sekalian rahimakumullah. Setelah Allah Subhanahu wa taala menafikan dan membenahi mindset yang salah yang ada pada banyak dari manusia, maka Allah Ta'ala menggiring mindset kita menuju bahwasanya mau disempitkan atau dilapangkan rezeki, yang harus dan wajib menjadi tugas kita adalah kita beramal saleh. Kita beramal saleh dan tidak cinta dunia dengan itu.
Ma'asyiral muslimin rahimani rahimakumullah. Di zaman sekarang dengan kemajuan teknologi, Allah Ta'ala menguji kita dengan ini semua. Allah Ta'ala akrama an-nas, Allah Ta'ala na'ama an-nas, memberikan yang banyak pada manusia, memberikan kenikmatan yang banyak pada manusia. Lalu apakah kemudian manusia berleha-leha, semakin lalai? Betul. Karena semakin dimudahkannya manusia, maka banyak yang terberdaya dan bermudah-mudah. Yang dulunya belum punya motor, bisa on time tepat waktu, tidak tergesa-gesa, betul-betul dari awal berangkat dan tepat waktu. Namun ketika Allah Ta'ala mudahkan sesuai dengan doa yang diijabahkan, kemudian dia bermudah-mudah, naik motor pun tergesa-gesa dan terlambat manusia. Yang dahulunya ketika masih bujang berjanji, kalau saya sudah punya istri, punya keturunan, saya akan menjadi saleh, saya akan semakin bertakwa, saya akan didukung oleh istri dan anak saya untuk semakin menjadi pribadi yang saleh. Namun apa yang terjadi? Makin bermudah-mudah, makin malas-malasan. Dulu bujang rajin tahajud, ketika sudah menikah lupa akan masa bujangnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di antara ujian yang Allah berikan sekaligus nikmat pada kita untuk tahun belakangan ini, terutama 2023, kemudian 2024, dan kini kita masuk 2025, adalah dengan adanya artificial intelligence, yaitu AI, dalam bahasa Arabnya az-zaka as-sinai, yaitu kecerdasan buatan yang dibuat oleh sebagian dari orang-orang barat, yang mana ini di antara nikmat yang kadang menjadi ujian, bahkan selalu menjadi ujian, dan kadang menjadi musibah bagi banyak orang. Kemudahan yang ada di genggaman Anda, di genggaman kita semua, mau tidak mau kita akan menggunakannya. Dan dulu kita tidak kenal yang namanya WhatsApp, namun kemudian di era 2010-an awal, kemudian Allah Ta'ala jadikan adanya teknologi ini, WhatsApp, yang belum pernah dari Google Play Store. Sekarang pun mau nggak mau dia akan bisa memakainya di WhatsApp dengan Meta AI. Dan kita jabarkan seperti ini, tidak ada maksud promosi atau semisalnya, melainkan itu ada di tangan kita masing-masing. Di tangan kita masing-masing, like it or not, suka atau tidak, kita dipaksa untuk menikmati semua fitur yang ada di kehidupan dunia ini. Maka ini awalnya adalah ujian dari Allah Azza wa Jalla, sekaligus kemudian menjadi kenikmat bagi yang menyempurnakan iman dan amal soleh dengannya. Namun bisa menjadi musibah bagi orang yang tidak memakainya dengan iman dan tidak memakainya untuk mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan kita saksikan di sini di antara jemaah dari antar generasi, dari generasi boomer berkumpul di sidang Jumat ini, dari generasi milenial juga, dari Gen Z juga, dan Gen Alpha juga, semua berkumpul di sini. Maka ini sebagai inzar dan peringatan untuk kita jemaah sekalian rahimakumullah, dan diutamakan sekali kepada adik-adik dari generasi Z dan bawahnya, yang mana merupakan perhatian yang sangat baik kalangan barat maupun timur, bagaimana peran Gen Z terhadap teknologi. Bukan itu saja, melainkan yang lebih dipermasalahkan adalah peran sosial dan psikologis para generasi Z ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dahulu kala kita bermain bersama teman-teman tanpa handphone sekalipun. Dahulu kala bahkan kita untuk main game saja hanya di hari Ahad, dengan mungkin game bot atau semisalnya yang disewakan, dan itu terbatas. Namun sekarang semuanya serba terbuka, serba dimudahkan. Famal insan idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amah fa yaqulu rabbi akraman. Pikir sekarang, kalau ternyata teknologi ini kita dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla, namun membuat kita semakin lupa daratan, lupa diri, lupa tugas kita untuk beribadah pada Allah Azza wa Jalla, maka ini masuk dalam ayat, apakah anda sudah dimuliakan oleh Allah Ta'ala sehingga anda menyia-nyiakan waktu anda dan juga kenyataan yang terjadi dari kenikmatan ini. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sementara kata Allah Azza wa Jalla di akhir surat At-Takatsur, dan di awalnya, alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir,
dan pada akhirnya thumma latus'alunna yawmaidzin 'anil na'im. Alhaakumut takatsur. Sikap berbanyak-banyak itu telah melalaikan kalian. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian menziarahi kuburan untuk zikrul maut, mengingat kematian. Atau tafsiran lain, sampai kalian mati, baru kelalaian itu terputus, kemudian menjadi pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab di alam kubur, belum di akhirat. Dan pada endingnya di surat itu Allah Ta'ala katakan thumma latus'alunna yawmaidzin 'anil na'im. Kemudian kalian pasti, latus'alunna dengan adanya lam, latus'alunna di sini lam li ta'kid, penguatan, stressing, emphasizing. Kemudian nun musyaddadah yang menunjukkan stressing juga, penekanan. Pasti kalian akan ditanya 'anil na'im, tentang segala kenikmatan yang telah kita garap di dunia ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Banyak dari kita mungkin sudah menginstal di handphonenya melalui Play Store, yaitu beberapa aplikasi AI yang digunakan mungkin untuk menambah maklumat, yang digunakan untuk chatting, yang digunakan untuk membentuk karakter internet atau robot yang bisa kita gunakan untuk ngobrol bareng, sharing information dan lainnya. Dan juga belum teknologi lainnya seperti fotografi dan seterusnya, yang mana ini menjadi perhatian yang khusus bagi banyak pihak dan banyak pakar. Apakah ini akan mengubah banyak manusia? Kenyataannya iya, banyak mengubah manusia. Banyak dari mahasiswa kemudian, dari generasi yang sekarang mungkin disebut Gen Z juga, dari mereka yang kemudian bermalas-malasan, apa-apa dimudahkan, tidak ada kreativitas, dan juga betul-betul membenamkan diri di dunia internet, berselancar di dalamnya, antisosial dan kurang pergaulan atau kurang bersosialisasi dengan keluarganya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kerap kali kita, baik generasi boomer atau milenial, mengatakan ada istilah dulu generasi mecin untuk anak-anak sekarang, kemudian beralih kepada istilah yaitu anak zaman now atau kids zaman now. Kemudian berikutnya istilah sekarang yang disebut generasi Z, yang mana ini ada problem yang harus diselesaikan oleh kita para generasi boomer dan milenial. Kita menyalahkan mereka dengan karakter mereka yang mungkin menjengkelkan banyak dari kita, jemaah sekalian rahimakumullah. Tetapi manusia adalah manusia. Generasi Z sama seperti generasi milenial, boomer dan sebelumnya dari generasi penjajah dan seterusnya. Manusia tetaplah manusia. Yang membentuk manusia setelah takdir Allah Azza wa Jalla dengan takdirnya adalah bagaimana environment, lingkungan, kemudian antropologi zaman dan daerah. Generasi Z saat ini tidaklah terbentuk karakternya seperti itu, melainkan bukan karena keinginan mereka, melainkan karena bentukan zaman seperti ini dengan teknologinya. Kemudian juga dengan bagaimana pendidikan kita generasi milenial terhadap anak-anak ini. Ya, mereka seperti ini bentukan kita juga, jemaah sekalian rahimakumullah. Maka kita tidak bisa salahkan mereka bersikap seperti itu 100%, melainkan kita tetap melihat bagaimana ayat Allah, qu anfusakum wa ahlikum nara. Jagalah diri kalian dan keluarga kalian. Ahlikum di sini tafsirannya adalah az-zaujah wal aulad, istri dan anak-anak. Kenyataannya jemaah sekalian rahimakumullah, ahlikum di sini tafsirannya adalah az-zaujat dan al-aulad, istri-istri dan anak-anak. Di zaman sekarang kalau kita lihat di pengadilan agama dan kita tanya kepada orang-orang KUA, lebih banyak mana ngurusin pernikahan orang atau perceraian orang? Kita akan dapatkan di beberapa sektor mereka mengatakan sekarang itu lebih banyak kita ngurusin perceraian dibandingkan pernikahan. Dan banyak sekali yang menggugat cerai. Artinya perempuan-perempuan banyak sekarang itu banyak yang mulai berani pada suaminya. Baik, apakah kita salahkan zaman atau kita salahkan perempuan pada umumnya? Lah, ini di sini ada bentukan dan pendidikan dari orang tua masing-masing dan dari suami yang mulai turun kualitasnya, mulai turun izzahnya, mulai turun qawamahnya di mata istri. Kemudian anak-anak mulai cuek dengan orang tuanya. Orang tuanya memberikannya fitur atau fasilitas wifi, memberikan handphone yang canggih untuk foto-foto, membebaskan di media sosialnya, membebaskan pergaulannya. Dan sekarang kita komplain, inilah kids zaman now, Gen Z. Nah, kita membentuk mereka, jemaah sekalian rahimakumullah. Maka ketika kita hanya menyalah-nyalahkan, itu tidak menjadi solusi, melainkan coba dari pangkal awal, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepada engkaulah kami beribadah, berkeluarga itu beribadah, jemaah sekalian rahimakumullah.
kemudahan-kemudahan yang Allah berikan dari fasilitas keduniaan ini diintegrasikan di keluarga kita. Kemudian dari Allah ini jangan sampai kita terpedaya. Jangan hanya kita menyalahkan pihak ketiga atau pihak kedua, melainkan kita pihak pertama. Ya, mungkin kita men-setting anak-anak atau istri menjadi seperti ini. Kita mungkin sebagian dari kita membebaskan istri kita memajang fotonya di media sosial. Kita bebaskan anak kita untuk bergaul bebas atau membuka aurat, tidak memakai jilbab bagi perempuan, anak perempuan, dan kemudian biarkan main TikTok, joget-joget. Ya mungkin di lingkungannya, di RT-nya, anak perempuan ini tidak berani untuk memamerkan auratnya, tidak berani joget-joget di depan RT, tetapi di TikTok atau di Instagram ternyata anak-anak kita melakukannya. Subhanallah, mana bapaknya? Kata Nabi SAW, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Setiap dari kalian adalah pembimbing, dan setiap pembimbing itu akan diminta pertanggungjawabannya tentang pihak rakyatnya yang dibimbing. Semua akan ditanya jemaah sekalian, apalagi istri dan anak kita. Wahai para kepala keluarga, wahai para anak-anak muda, semua akan ditanya jemaah sekalian Allah. Kepala keluarga ditanya tentang istrinya bagaimana di rumah, bagaimana kelakuan dan akhlaknya, agamanya, salatnya, puasanya, ditanya nanti. Anak-anak muda, anak-anaknya, para bapak akan ditanya tentang anak-anaknya. Dan anak muda akan ditanya tentang bagaimana bakti anda kepada orang tua anda. Wahai jemaah sekalian rahimakumullah, dan juga ini nasihat tentu untuk diri pribadi dan juga untuk kaum muslimin. Kita berada di zaman yang kita tidak boleh banyak-banyak lalai. Tapi ternyata kelalaian itu memperbanyak, bercabang, beranak pinak, dan menggerus kehidupan kita. Maka disinilah ujiannya jemaah sekalian rahimakumullah. Disinilah ujiannya yang membuat nilai di hadapan Allah Azza wa Jalla. Apakah kita akan bertakwa atau tidak? Apakah kita menerapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in atau tidak? Iyyaka na'budu tauhid, yaitu kepada Engkaulah ya Allah kami menyembah. Hidup ini untuk beribadah, berkeluarga untuk beribadah, memiliki istri untuk beribadah, memiliki anak juga untuk memberikan nilai ibadah pada Allah Azza wa Jalla. Namun kita tidak bisa sendiri dalam menerapkannya. Kita butuh Allah Azza wa Jalla. Makanya wa iyyaka nasta'in, dan kepada Engkaulah kami meminta pertolongan. Dengan kenyataan yang terjadi sekarang, dengan moral dan degradasinya yang banyak terjadi di banyak sekali daerah di dunia, bahkan keumumannya, kita harus worry, kita harus memegang prinsip agama dan sadar bahwasanya kita enggak bisa menjalankannya sendiri tanpa bimbingan dan taufik dari Allah Azza wa Jalla. Ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahaka. Jagalah agama Allah, maka Allah akan menjagamu. Jagalah agama Allah, maka senantiasa engkau dapatkan bimbingan darinya, dari Allah Subhanahu wa taala. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Wassalatu wassalamu ala al-mustafa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bihadihi ila yaumiddin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Jemaah hadirin sidang Jumat yang berbahagia dan diberkati Allah Subhanahu wa taala. Kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita, itu adalah ujian sejatinya. Kata Allah Azza wa Jalla, wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah, dan kami memberikan ujian pada kalian dengan syarr, keburukan, dan al khair, kebaikan, sebagai fitnah, sebagai ujian. Allah Ta'ala juga berfirman di surat Al-Ankabut, ahasiban nasu ayyutraku ayyaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia itu mereka dibiarkan oleh Allah Ta'ala, mereka mengira mereka dibiarkan oleh Allah Ta'ala mengatakan kami beriman, kami muslim, kami mukmin, kemudian tidak diuji sama sekali. Walaqad fatanna alladhina min qablihim fala ya'lamanna Allahu alladhina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Maka kami telah memberikan ujian pada orang-orang sebelum mereka, sehingga kami betul-betul memang mengetahui siapa di antara mereka yang jujur dalam berkata iman dan yang berdusta dalam berkata iman. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Memang kita tidak tahu future,
Kita tidak tahu masa depan, itu gaib dan ada di suratan takdir di Lauh Mahfuz. Allah Ta'ala yang maha mengetahui. Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghadan, wa ma tadri nafsum bi ayyi ardin tamut. Tidak ada jiwa yang mengetahui apa yang akan dia dapatkan esok hari. Tidak ada jiwa yang mengetahui di bagian bumi mana dia akan mati. Tidak ada dari kita yang tahu. Kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita lihat beberapa tetangga kita diuji oleh Allah Ta'ala dengan kenakalan anak, remaja, bahkan sudah dewasa, atau diuji oleh Allah anaknya yang tidak mau sholat padahal sudah baligh. Itu ujian yang besar yang akan ditanya nanti di akhirat di sisi Allah. Kalau kita lihat ada tetangga kita seperti itu, maka bersyukurlah kalau anak-anak kita masih sholat. Namun tidak cukup dengan syukur, melainkan harus ada khauf, khasyah, ada waspada, ada rasa takut. Maka itulah kita jemaah sekalian rahimakumullah, pentingnya untuk hablum minallah, mendekatkan diri pada Allah Azza wa Jalla. Pentingnya kita untuk salat 5 waktu. Di setiap rakaat kita bilang ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah Ta'ala, ya Allah, berikanlah kami hidayah jalan yang lurus. Jalan yang lurus. Dan di antara bentuk jalan lurus bagaimana kita mentreatment keluarga kita sesuai dengan yang Allah Ta'ala inginkan dari syariatnya, sehingga kita tidak salah langkah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, ketika Anda juga melihat di jalanan sana mungkin kadang-kadang ada anak pang dengan tato, dengan rambut jengger, dengan pandangan yang buruk, bahkan sebagian matanya ditato juga. Na'udzubillah min dzalik. Apakah Anda kira mereka pasti tidak punya orang tua? Boleh jadi mereka di kampung punya orang tua yang merindukan mereka. Namun inilah anak yang durhaka pada orang tuanya atau kabur dari orang tuanya karena tidak puas di kampung atau tidak puas dengan pendidikan orang tuanya dan tidak Allah Ta'ala beri hidayah, atau mungkin karena orang tua yang makan harta haram sehingga Allah hukum dengan anak yang seperti itu. Maka ketika kita melihat musibah yang ada pada orang lain, kita katakan sebagaimana Nabi SAW sunnahkan, alhamdulillahilladzi afani amma btalak. Betapa segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menyelamatkan saya dari ujian yang menimpamu. Jemaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, jagalah istri-istri kita, jagalah anak-anak kita, banyak-banyak berdoa, minta sama Allah Ta'ala taufik. Di antara anak-anak kita mungkin generasi Z atau generasi Alpha, mereka memiliki masa depan. Memang bukan kita yang menentukan, tapi kita bisa ikhtiar dengan membimbing, mendidik, mencontohkan dan meminta pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senantiasa kita selalu mengucapkan Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hablana, wahai Rabb kami, hibahkanlah pada kami. Di sini hadiahkanlah, karuniakanlah pada kami dari istri-istri kami dan keturunan kami. Dzurriyyah itu bukan hanya anak kandung, melainkan cucu termasuk dzurriyyah, jemaah sekalian. Cucu termasuk dzurriyyah. Sebagian dari kita mungkin sudah berusia 70, memiliki beragam banyak cucu. Maka minta sama Allah taufik untuk cucu-cucunya. Dzurriyyatina qurrata a'yun, supaya mereka menjadi qurratu 'ain, yaitu penyejuk hati, penyedap pandangan. Ketika memandang mereka, kita senang karena ketaatan mereka pada Allah. Bukan kita senang karena punya mobil baru, bukan karena senang karena ke kampung kemudian pakai plat B di mobilnya. Kesenangan apa yang seperti ini jemaah sekalian rahimakumullah? Kedahannya duniawi semata yang belum tentu juga itu punya dia, atau mungkin masih berhutang, nunggak, masih bertahun-tahun nyicil. Kesenangan apa yang didapat dari itu? Melainkan ketaatan pada Allah yang ada pada diri kita, atau pada istri kita, atau pada anak-anak kita. Inilah kesenangan dan kebahagiaan yang sejati. Inilah sa'adah fid dunya, inilah jannatud dunya, inilah surga dunia yang kita dambakan jemaah sekalian. Berdoalah Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Bahkan yang masih bujang berharap punya pasangan yang salihah, banyak-banyak berdoa seperti ini. Maka sebelum terwujud, minta sama Allah perwujudan yang terbaik dari istri-istri yang salihah, dari anak-anak yang salih dan salihah. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, jangan pernah lepas hablum minallah. Jikapun kita berdosa, dan betapa banyaknya kita memiliki dosa, maka senantiasa bertaubat, istighfar, minta ampun sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Ta'ala memaafkan banyak kesalahan kita, dan semoga Allah Ta'ala menjadikan akhiran kita husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa antal mannan badi'us samawati wal ard ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat
الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر.